Ya, kalau dari kami hanya mendengar yaitu cerita atau kabar dari konsumen. Jadi kebanyakan konsumen itu kenapa kok mintanya yang dari Ngancar, lereng Kelut yang terkenal itu katanya lebih manis dibandingkan yang lain, itu lebih manis. Padahal kan di sini juga banyak, bukan hanya Ngancar kan, daerah Pare, Blitar juga ada nanas. Cuman yang terkenal, yang katanya lebih manis itu yang dari Ngancar gitu. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum. Nama saya Pujiono. Saya petani nanas dari Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar. Ya, tepatnya di Dusun Rejomoyo ini. Kalau saya jadi petani nanas ya mulai dari sekitar 10 tahun sampai sekarang. Oh, tentu ada. Jadi ya kita bicara sukanya dulu. Ya kalau sukanya itu kalau ketika kita panen nemu harga yang mahal seperti hari-hari ini, kita suka. Ini pada saat ini mulai dari bulan puasa sampai hari ini harga nanas cukup baik. Itu kita sebagai petani sangat suka. Cuman dukanya itu ketika kita panen kemudian disertai dengan musim hujan, kemudian disertai dengan panenan buah lain terutama mangga, itu biasanya harga nanas jatuh. Itu yang membuat kita menjadi apa ya dukanya di situ. Nah, jadi rugi lah. Nanas itu kan ada grade ya, ada nama grade A, B, C, D gitu. Kalau harga yang terbaik untuk hari ini, harga yang grade A itu bisa mencapai 4.500. Kemudian yang grade B bisa mencapai 2.500, yang grade C bisa mencapai 2.000. Kemudian yang kecil, yang D itu bisa mencapai 1.000. Itu sudah sangat beruntung sekali petani dengan harga-harga seperti ini. Ya, kalau dari kami hanya mendengar yaitu cerita atau kabar dari konsumen. Jadi kebanyakan konsumen itu kenapa kok mintanya yang dari Ngancar, lereng Kelut yang terkenal itu katanya lebih manis dibandingkan yang lain, itu lebih manis. Padahal kan di sini juga banyak, bukan hanya Ngancar kan, daerah Pare, Blitar juga ada nanas. Cuman yang terkenal, yang katanya lebih manis itu yang dari Ngancar gitu. Tekstur nanasnya ya hampir sama dengan yang lain, itu hampir sama. Mungkin karena beda tanahnya di sini, karena tanahnya banyak pasir, mungkin itu yang menyebabkan dia lebih manis, itu mungkin itu. Nah, tahapan budidaya yang jelas kita tanam. Setelah panen, batangnya kita pelihara lagi, kita tunggu tumbuh benih bibitnya. Setelah kita panen mungkin 2-3 bulan itu bibitnya sebagian sudah siap untuk ditanam. Yang ini Mas, ini kebetulan nanamnya dulu sama, cuman ini buah sendiri, artinya belum kita buahkan dia sudah buah sendiri. Jadi ini sudah kita petik buahnya hampir 2 bulan. Nah, ini sudah keluar benih seperti ini. Ini sudah kena bibit seperti ini. Nah, dari bibit-bibit inilah kita mengembangkan buah nanas itu. Jadi nanti kita ambil, bukan langsung kita buahkan di sini. Kalau dibuahkan langsung di sini kurang baik hasilnya. Kita ambil, kita bikinkan lahan yang baru, tempat yang baru. Ya, kita ada sistem pakai cangkul juga ada, yang sistem pakai traktor itu juga ada. Kalau luas lahannya luas ya pakai traktor. Cuman yang kalau petani desa yang sedikit-sedikit ya kita pakai cangkul gitu. Mungkin dari batang-batangnya itu kita tanam, kita timbun, kemudian nanti di atasnya kita tanam. Jadi nanti setelah kita tanam sekitar usia 3 bulan. Nah, seperti ini. Ya, ini usia ya sekitar 3 bulan. Nah, ini baru
siap kita kasih pupuk. Bisa pakai pupuk yang kimia itu, atau tapi yang sini nanas yang sering dipakai kita pakai tetes. Jadi tetes itu apa ya, limbah dari tebu, limbahnya itu kan bisa untuk nanam, untuk pupuk ini. Kalau nanas itu kalau di sini, jadi untuk pupuk yang namanya tetes itu harus, kelihatannya harus. Makanya kalau kita hanya pakai yang kimia, ini daun bisa lebar, bisa kelihatan besar, tapi nggak bisa hijau seperti ini. Tapi alangkah baiknya kalau kita juga pakai kimia. Jadi sebelum kita kasih tetes, mungkin 15 hari sebelum ditetes itu kita kasih pupuk kimia dulu. Pakai urea sama itu Ponska itu. Nah, 3 bulan kita kasih pupuk yang namanya tetes tadi, nanti 2 bulan berikutnya kita pupuk lagi, itu sampai 3 kali, bahkan bisa 4 kali pemupukan ini. Jadi kita lihat pertumbuhan dari nanas. Nanas itu kalau sudah baik, 3 kali dikasih pupuk itu sudah siap dibuahkan seperti yang sebelah ini. Ini sudah siap, ini baru dipupuk 2 kali, cuman karena dia lebih subur, nah ini dipupuk sekali lagi, ini sudah siap untuk dibuahkan. Untuk supaya buah itu bisa serentak, hasilnya bisa panennya bisa serentak, itu harus kita pakai obat yang namanya, kalau petani sini bilang itu etrel, nama obatnya. Nah itu kita bocorkan di tiap-tiap pucuknya ini. Nah, dengan harapan itu nanti pembuahan ini bisa merata. Tapi kalau kita biarkan seperti ini, kita nggak pakai etrel, dia bisa buah, tapi nggak sama. Jadi nggak serentak. Nah, kalau mau tahu hasilnya yang sudah di etrel tadi, ada nanti di sebelah ada. Mulai dari kita mengasih etrel, mengocorkan etrel itu 45 hari dia baru keluar buah. Perawatannya kalau kita lihat daunnya masih hijau, masih seger gini, sudah pupuk, sudah nggak usah dikasih. Cuman kalau untuk nanti memperbesarkan buah itu ada lagi, ada obatnya itu yang untuk membesarkan buah. Ya ini yang sudah umur dari pengobatan tadi umur sekitar 2 bulan ini. Ya sudah, jadi dia sudah punya, ada tangkainya itu. Nah, bawah ada tangkainya, itu umur 2 bulan. 45 hari itu kan baru keluar. 2 bulan sudah naik seperti ini. Itu umur sekitar 3 bulan. Nah, 3 bulan dikasih pembesar itu, untuk membesarkan itu pupuk buah. Pupuk buah itu nanti kita semprotkan. Jadi kita semprotkan di kelilingnya nanas ini. Jadi kita semprotkan, ini terkena basah semua lah yang umur dari dari kita ngubat itu tadi ya, sampai bisa dipanen itu 5-6 bulan. Yang ini Mas, ini yang sudah mau siap panen ini. Ya kurang lebih 15 hari lagi ini sudah masak. Ini langsung kita tangkainya langsung dilepaskan, ini bisa. Nggak usah kita pakai alat sabit ataupun pisau, nggak usah. Ini langsung patah gini sudah bisa. Kita kadang cuma di lokalan sini, di pasar grosir Kediri sini juga ada. Kalau yang keluar kota yaitu ke Sragen sama ke Sidoarjo, di luar kota. Permintaan lain itu ada sebenarnya banyak, ini yang banyak itu kan ke Jogja, Bandung, Bali itu juga ada. Nah, cuman untuk sementara ini kalau saya masih 2 kota itu yang di luar kota. Yang permintaan yang pasti. Kalau yang itu kan tidak rutin, yang selain 2 tempat itu.
Itu kalau standarnya itu 18 bulan. Jadi kita mulai tanam, nanti umur 1 tahun itu kita buahkan, 6 bulan lagi panen, berarti totalnya 18 bulan. Itu yang standarnya seperti itu. Ya memang ada yang 2 tahun, tapi kalau sekarang sudah jarang. Bahkan sekarang ini ada yang lebih cepat lagi, bisa 14 bulan panen juga ada. Terkadang nanti kalau kita ketemu benihnya yang lebih bagus, 1 tahun panen juga ada itu. Hama itu yang terutama di sini yang namanya embuk. Ya, embuk itu dia itu yang diserang itu dari akar. Dia makan akarnya, ulat bumi, tapi di sini petani sini bilang embuk namanya itu. Sudah terkenal namanya embuk. Nah, itu hama yang paling utama itu. Kalau yang lain saya rasa ada, tapi skalanya kecil. Yang utama embuk itu. Nah, itu yang petani masih agak kesulitan masalah itu, masalah embuk. Jadi kita harus pakai obat. Pakai obat itu pun ya kadang kita berhasil, kadang tidak itu. Pakai obat. Jadi kita siram pakai itu obat itu. Kan nanas butuh waktu lama. Kalau kita tiap bulan kasih siram obat kan nggak terjangkau nanti hasilnya, kehabisan di biaya. Nah, kalau embuk itu supaya kita aman, sebulan atau lambat-lambatnya 2 bulan kita kasih obat terus ini. Ya, untuk saat ini memang yang masih sulit untuk ditanggulangi untuk hama embuk. 1 hektar kalau tempatnya terbuka, artinya nggak ada pohon-pohonan seperti ini, bisa mencapai 80.000. Iya, 80.000 pohon 1 hektar. Ya tetap kan kita hitung pakai bijian tadi, ada grade A, B, C, D itu tadi. Jadi kita tergantung, kalau nanasnya bisa seperti ini lumayan lah, ini termasuk lumayan bagus. Ini ya dalam 1 hektar itu ya, kalau nanas seperti ini, kalau panennya musim tahun ini pas harga baik ini, ya nggak kurang dari 125 juta. Kalau kita merinci per buah ya, per buah itu pernah kita coba rinci, mulai dari tanam sampai panen itu biayanya per biji sekitar 1.200. Dari mulai pembelian bibitnya beli itu ya, pengolahan lahan, pemupukan sampai panen sekitar 1.200 per bijinya. Oke, sementara itu yang dapat kami sampaikan untuk belajar mengenai tanaman nanas. Jadi mulai dari pembibitan, penanaman, sampai pembuahan, sampai panen. Ada kurang lebihnya, saya mohon maaf, mungkin itu kemampuan saya untuk bisa menyampaikan. Adapun saya selain petani nanas, juga saya menjadi pengepul atau pedagang nanas. Barangkali ada yang berminat bisa menghubungi nomor HP saya 085 755 402 926. Salam Tani Link TV, bisnis agri tak pernah mati.